diperlengkapi kuasa ilahi. Sekali lagi, rindukan diperlengkapi kuasa ilahi. Puji Tuhan, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 yang lalu, kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Nah, kalau kita perhatikan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, pada ayat yang keempat, ayat itu berkata demikian, ia atau Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, ayat ini memberikan pengertian bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya agar jangan meninggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi kepada mereka pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa janji Bapa itu? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat latar belakang dari kitab Injil. Salah satu ayat menyebutkan di dalam Matius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Bapak Ibu, ini perkataan Yohanes Pembaptis kepada orang banyak yang berbondong-bondong pada waktu itu datang. Saat Yohanes Pembaptis sedang berseru-seru di padang gurun untuk menyuarakan, untuk menyerukan agar manusia bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis ini berkata bahwa aku membaptis sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan Yohanes atau baptisan air yang kita terima sampai pada hari ini itu adalah baptisan sebagai tanda pertobatan. Tetapi kemudian Yohanes berkata, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Atau dengan kata lain, Yesus akan memperlengkapi kamu atau setiap orang percaya dengan kuasa ilahinya. Haleluya. Nah, jadi ini yang diingatkan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, kamu harus tunggu di Yerusalem. Sebab setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan untuk membaptis, untuk memenuhi, untuk memperlengkapi orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya hari ini. Haleluya. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Sesaat sebelum Yesus terangkat naik ke sorga dari tengah-tengah
orang-orang percaya yang berkerumun di Yerusalem pada waktu itu, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, sekali lagi, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Allah berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi saya ulangi baca nats itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa itu dari bahasa Yunani disebut dunamis. Dunamis ini adalah diartikan sebagai kekuatan, kemampuan, atau kuasa keajaiban. Juga diartikan kesanggupan atau kekuatan supranatural, keberanian yang luar biasa, atau juga sering disebut kekuatan adikodrati. Nah, dari kata dunamis ini, Bapak Ibu, kemudian kita mengenal kata yang disebut dinamo. Nah, dinamo ini adalah mesin atau alat pembangkit tenaga listrik. Nah, dinamo ini adalah tenaga penggerak. Bisa membuat menyala, bisa membuat bergerak berputar, bisa membuat bergerak berjalan, dan lain-lain. Jadi, dinamo ini merupakan alat atau mesin penggerak. Jadi, kuasa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sana adalah kekuatan yang bisa menggerakkan seseorang untuk hidupnya menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga dari kata dunamis ini kita kenal istilah dinamit. Nah, dinamit ini adalah alat atau bahan peledak. Bisa disebut bom. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan kekuatan dinamit kalau diledakkan. Nah, ini masuk dalam golongan pengertian dunamis dari bahasa Yunani, yang kemudian dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia diartikan kuasa. Itu yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini adalah kekuatan atau kemampuan yang di luar kekuatan, yang di luar kemampuan manusia. Saya lebih cenderung menyebutnya adalah kekuatan atau kemampuan adikodrati. Kekuatan atau kemampuan supranatural. Kemampuan atau kekuatan yang datangnya di luar kekuatan dan kemampuan manusia. Dan inilah yang saya sebut kemampuan ilahi. Nah, kemampuan ilahi inilah yang disebut oleh Yesus kuasa. Dan kuasa itu hanya bisa dialami kalau seseorang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena kuasa ilahi itu adalah kuasa Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan kepada orang percaya, Yesus menegaskan kepada saudara dan saya betapa pentingnya saudara dan saya dan setiap orang yang percaya kepada Yesus harus dipenuhi, harus dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan
dan memenuhi setiap orang yang percaya yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Dan pada saat itu, setiap yang percaya kepada Yesus diperlengkapi, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, dengan kuasa ilahi itu. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya harus baca ayat itu kepada Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Allah berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan dan setiap orang yang dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan ayat itu mencatat pada ayat yang keempat, mereka kemudian mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini yang kita sebut dengan kemudian bahasa lidah asing. Nah, bagi saya ini adalah merupakan tanda seseorang dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dampak setelah seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ini yang saya sebut diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Nah, ini yang kita rindukan. Nah, Bapak Ibu, orang-orang percaya yang sebelumnya dikuasai ketakutan, dihantui kekhawatiran dan kegelisahan, serta tidak berdaya, tidak punya kemampuan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mereka mulai bangkit. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai bangkit. Mereka mulai bersemangat. Mereka mulai berapi-api melayani Tuhan. Mereka mulai bergairah untuk melanjutkan hidup percaya mereka kepada Tuhan. Sementara kalau kita perhatikan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, ya, sudah mulai muncul tantangan, muncul ancaman dan aniaya bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Para rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang percaya, mereka bersemangat dan kemudian memberitakan Injil, melakukan banyak mujizat. Tetapi tidak sedikit di antara mereka ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Mereka harus disidang. Jemaat mulai dianiaya dan dilarang untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi mereka yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, justru semakin berani mempertahankan iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka yang sebelumnya egois, hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, mereka mulai disadarkan dan diinsafkan, sehingga mereka mulai peduli satu dengan yang lain. Cara hidup mereka berubah. Mereka semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka semakin setia beribadah kepada Tuhan. Mereka bertekun berdoa dan bersekutu bersama-sama. Mereka rajin berkumpul untuk berdoa bersama. Mereka saling berbagi dengan memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami kekurangan. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-37, Petrus
tampil berkhotbah, menjelaskan kebenaran firman Allah, menjelaskan keselamatan di dalam Kristus, menjelaskan kematian Yesus di atas kayu salib, menjelaskan kebangkitan Kristus, dan menjelaskan bagaimana penyelamatan di dalam Kristus. Dan orang yang mendengar menjadi terkagum-kagum, dan mereka kemudian bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 3.000 jiwa memutuskan pada hari itu memberi diri dibaptis. Dan itu menjadi cikal bakal lahirnya gereja mula-mula. Dan hidup mereka, karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus, menjadi berubah. Nah, cara hidup mereka yang ingin saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 41 sampai 47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Saya mau baca ayat ini kepada Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Roh Kudus dicurahkan kali pertama di Yerusalem, memenuhi dan membaptis semua orang yang berkumpul pada waktu itu. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hati manusia, menyadarkan manusia untuk bertobat. Mereka kemudian meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka percaya kepada Yesus. Dan mereka tidak hanya sekedar bertobat. Mereka tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus. Tetapi sejak saat itu, cara atau pola hidup mereka berubah. Sekali lagi, sejak mereka dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak hanya sekedar bertobat, mereka tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus, tetapi pola atau cara hidup mereka mulai berubah. Cara hidup mereka sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, 3.000 jiwa pada hari itu menyerahkan diri dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus. Pada hari itu, hidup mereka berubah. Apa yang menjadi berubah di hidup mereka? Sejak hari itu, mereka yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tadinya tidak peduli dengan agama, mereka yang tadinya tidak peduli dengan orang lain, mereka yang tadinya tidak peduli tentang keselamatan, mereka yang tadinya tidak peduli tentang akhirat, mereka yang tadinya tidak peduli tentang neraka dan sorga. Sejak mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun berdoa. Mereka setia beribadah kepada Tuhan. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Yang luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang egois. Orang-orang yang tidak mau peduli satu dengan yang lain. Tetapi seketika mereka setelah dipenuhi oleh Roh Kudus mengubahkan hati mereka sehingga mereka menjadi peduli terhadap satu dengan yang lain. Yang luar biasa.
mereka mulai memikirkan orang-orang yang berkekurangan. Mereka tidak hanya sekedar memberi, tapi Alkitab ini mencatat bahwa ada saja di antara mereka yang dengan tulus dan ikhlas menjual hartanya dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan yang luar biasa, dampak dari kehidupan yang berubah ini oleh karena kuasa Roh Kudus, banyak orang yang menyukai mereka. Orang senang melihat kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mendorong saudara dan saya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk diperlengkapi oleh kuasa Allah, agar hidup kita berubah, perilaku sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita berubah menjadi lebih berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, terkadang kita ini gugur sebelum berjuang. Kenapa? Karena kita menghadapinya sendiri. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang akan menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, dalam setiap pergumulan hidup kita, mari kita sertakan Roh Kudus yang akan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, dalam renungan-renungan berikutnya, saya mau membagikan kepada kita bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, kiranya renungan kita pada hari ini memotivasi kita untuk punya kerinduan, diperlengkapi oleh kuasa ilahi dengan cara minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu pernah dipenuhi Roh Kudus, pernah dibaptis oleh Roh Kudus, minta ulang kepada Tuhan. Tuhan, mari bangkitkan Roh-Mu dalam hidupku. Buat rohku menyala-nyala. Beri aku kecintaan yang sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya menjadi kesaksian. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati.